Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Yesus Raja Tuhan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tak pergi dariku. ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagimu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa kita kepada Tuhan.
memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membawa kami untuk berkumpul di sini untuk menyembah Tuhan. Dan terlihat lebih daripada itu Tuhan, kami mengucap syukur karena masa yang kami hadapi yaitu Tuhan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan dan taruhlah itu di dalam hati kami supaya kami mengerti dan Tuhan kami terus dikuatkan, kami didorong dan juga Tuhan mendapat makanan rohani daripada Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati setiap pemberitaan perkataan yang akan keluar daripada pemberitaan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada minggu yang lalu kita mendengar tentang perkongsian daripada firman Tuhan itu mengenai apakah kita boleh menghakimi orang lain. Dan di sana saya berkongsi tentang tajuk itu adalah perhubungan antara sesama manusia. Baik itu antara orang-orang percaya
maupun kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tadi kita sudah belajar daripada perkara itu, hubungan antara sama manusia. Tapi kali ini sebelum saya membuat kajian dan mempersiapkan perkongsian ini, yaitu kalau dalam bahasa Inggris ASK, ask. Itu ask, seek, and knock. Tapi diterjemahkan ke dalam BM yaitu MCG, minta, cari, dan ketuk. Nah, apabila saya membuat kajian itu, lebih banyak pertanyaan yang saya dapati daripada jawabannya ataupun penyelesaiannya. Apa yang saya mau kongsikan di sini lebih banyak pertanyaan itu. Jadi saya coba belajar daripada Tuhan ataupun duduk diam dan belajar mendengar daripada Tuhan. Dan di sini kita lihat bahwa bahagian ini adalah itu adalah perhubungan antara manusia dengan Allah. Minggu lalu antara sama manusia, hubungan itu. Kali ini adalah hubungan antara antara manusia dengan Allah. Dan kita akan belajar bahwa bagaimana untuk berhubungan dengan Tuhan itu bermula daripada perkataan yang M ini ataupun minta. Dan ini adalah mengenai berdoa. Caranya untuk meminta daripada Tuhan ialah untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi apakah yang harus kita minta dari Allah? Dia tidak jelaskan apa yang diminta, dia hanya mengatakan mintalah, maka itu akan dibagi kepada kamu. Dan tidak jelas apa yang harus diminta. Tetapi kita akan melihat dalam firman Tuhan mengatakan mintalah dalam Tuhan, pada Tuhan. Segala sesuatu akan diberikan pada kita, apa saja kita minta, Tuhan akan memberinya kepada kita. Kecuali jangan minta supaya orang mati dalam doa kita. Ataupun kita akan berdoa, Tuhan Allah, kami berdoa supaya pati ini kalah, supaya Tuhan mencabutkan hayat pati ini supaya dia tidak menang dan dia tidak akan dapat berkuasa. Itu tidak, Tuhan tidak akan dengar doa seperti itu. Sebab itu bukan doa. Apa itu? Kutuk. Bentuk permintaan itu Tuhan tidak dengar. Ataupun itu bukan menyelesaikan masalah ataupun permintaan seseorang itu. Tuhan akan melihat dan kata, aduh orang ini berdoakah ataupun mengutuk orang lain. Ataupun dia kata dia minta ke ini ataupun dia mau supaya orang mati. Tuhan tidak mendengar itu permintaan seperti begitu. Yesus berkata dalam Lukas 18 ayat 1 supaya tekun berdoa ataupun meminta. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jamu-jamu. Jadi berdoa supaya tidak jamu ataupun tidak putus-putus, tidak berhenti. Dan kadang-kadang ini manusia kita ini kalau berdoa beberapa kali dan tidak ada jawaban ataupun belum ada sampai permintaan itu daripada Tuhan, maka dia berhenti. Dia mengatakan mungkin Tuhan tidak mau menjawab ataupun saya salah ataupun ada masalah di dalam doa saya itu ataupun cara permintaan saya itu. Jadi tidak ada jawabannya. Dan saya berkongsi dengan suatu perkara ini mengenai orang berdoa ataupun minta sesuatu. Orang ini berdoa, ini satu ibu ataupun satu orang tua. Dia ini tidak dapat berjalan, tapi dia kuat berdoa. Dia hanya mampu duduk dan berlutut berdoa di tempat tidur dia. Dan dia berdoa untuk penginjilan seluruh dunia
melalui kapal, ataupun supaya dapat ada penginjilan seperti begitu. Jadi sehingga dia tulis semua permintaan dia itu. Kata, saya berdoa untuk negara ini agar dapat dijangkau dengan Injil, negara ini, negara ini, negara ini, negara ini. Dia sebut semua dalam doanya, ibu yang tua ini. Dan sesudah dia meninggal, satu apapun tiada yang terjadi ataupun tiada jawaban daripada doa dia itu, tiada yang kelihatan. Tapi kemudian timbul satu orang yang mau menginjili ataupun membuat penginjilan melalui kapal, menjangkau sini sana. Jadi yang pertama terjadi yaitu kapal Logos. Kalau kamu pernah mendengar kapal itu, kapal Logos, dia menginjili seluruh dunia. Tapi Logos yang pertama sudah rusaklah, sebab itu tenggelam ataupun dihambat oleh angin kuat dan dia tenggelamlah, itu rusak. Tapi ada Logos 2 dan juga ada Dolos, kemudian Dolos. Jadi ibu ini berdoa tapi tidak melihat jawaban daripada doanya itu. Jawaban doanya itu hanya datang apabila dia sudah meninggal dunia. Dan orang lain yang menjawabnya ataupun meneruskan usaha itu ataupun doanya itu. Tadi di sini kita lihat kadang-kadang Tuhan mengatakan akan dijawab ataupun akan datang. Tapi bila itu kita tidak tahu itu. Jadi tidak, orang di sini berdoa tidak mudah untuk menyerahkan ataupun tidak putus asa, dia terus berdoa. Ada kala Tuhan menjawab doa kita dengan cepat. Ada juga mengambil masa yang lama. Dan ada juga Tuhan menjawab juga, tetapi dengan cara yang lain. Ataupun cara yang kita tidak harapkan, itu sudah terjadi. Sebagai contohnya, ada satu orang berdoa ini mengenai pembangunan ini gereja. Orang ini berdoa untuk gereja ataupun dia minta daripada Tuhan supaya ada pembangunan. Begitu juga cara Tuhan menjawab itu tidak terjadi seperti yang disangkakan oleh orang itu. Jawaban dia lain sekali. Itu jawaban Tuhan itu. Bukan bangunan gereja yang Tuhan mau, bangunan gereja itu. Dia kata itu orang dulu. Bangunkan orang dulu, baru bangunan itu. Ya, jadi Tuhan menjawab seperti begitu. Ya, bangunkan dulu itu. Ya, sudah ada jemaat itu, sudah ada orang, bangunkan gereja lagi. Nah, ini cara Tuhan menjawab doa itu. Pertama, jawaban dia itu seperti orang ini. Yang kedua ini, contoh yang kedua ini, orang Kristen ini adalah seorang peniaga. Dia ada kedai. Ini kedai yang berderet ini satu blok kedai di bandar itu, pekan itu. Kemudian dia adalah satu-satunya orang Kristen di situ. Yang lain itu tidak percaya kepada Tuhan. Dia hanya seorang Kristen di ujung bangunan itu, blok itu. Lalu apa yang terjadi? Dari ujung sini terbakar, ujung sekali ini. Jadi itu api itu dia merebak ke seluruh blok itu. Dan makin lama makin dekat dengan kedai orang Kristen ini. Lalu orang Kristen ini berdoa seperti begini, Tuhan, tolonglah supaya kedai saya tidak terbakar. Kalau yang lain itu terbakar, tolonglah supaya kedai saya tidak terbakar. Supaya ini menjadi saksi. Pemiliknya adalah orang percaya kepada Tuhan. Ya, mereka akan tahu kuasa Tuhan. Jadi itulah
ya dia doakan, dia minta supaya kedainya tidak terbakar. Jadi kamu tahu, kamu coba pikir-pikir apa yang terjadi dengan kedai orang itu. Terbakar juga. Dari hujung ke hujung terbakar, termasuk kedai orang percaya itu terbakar. Tadi dia pun marah-marah, dia katakan, kenapa saya sudah berdoa? Saya berdoa kata Tuhan, minta apa saja dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan akan mengabulkannya ataupun memberikannya, menjawabnya. Tapi dia berdoa tidak ada jawaban, ataupun dia menurut apa yang dia harapkan tidak ada jawaban. Tapi Tuhan sudah menjawab. Kemudian kita akan lihat apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dari sesudah itu pengurusan dia, mereka dapat insurans juga lah. Ada insurans itu kedai-kedai itu. Kemudian pihak berkuasa di bandar itu membangunkan ini bangunan yang baru. Kedai baru. Di situ juga mereka buang ataupun mereka gantikan yang terbakar itu dengan bangunan baru. Orang yang percaya ini Kristen ini pun dia dapat juga. Jadi pada waktu peresmian pembukaan kedai itu, dia panggil itu pastor. Ya pastor itu, kata pastor, tolong berdoa meresmikan ataupun memberkati kedai saya, kedai yang baru. Lalu orang itu, pemilik kedai itu, dia berkongsi kepada pastor itu daripada permulaan waktu terbakar bangunan itu dan bagaimana dia berdoa minta kepada Tuhan tapi kedainya terbakar juga. Jadi dia berkata, kenapa Tuhan tidak menjawab saya? Oh, kata pastor itu, Tuhan juga sudah menjawab doa kamu. Tengok, ini bangunan ini sudah ada. Tuhan sudah menjawab doa kamu. Bagaimana? Kata orang itu. Nah dia kata, seandainya ini bangunan ini sudah tua. Dan seandainya Tuhan mengatakan, oke, bagian kamu tidak terbakar. Yang lain itu terbakar. Dan kemudian kerajaan membangunkan bangunan baru di samping kamu. Semua baru, cantik, tapi tempat kamu sudah buruk-buruk. Ada orang mau datang gak membeli di tempat kamu karena bangunan kamu buruk-buruk? Itu pertama. Yang kedua dia kata, bangunan itu sudah kena bakar di samping kamu itu. Kawasan kamu itu pun sudah rusak, sudah terbakar di sampingnya dan sudah retak. Dan tidak selamat untuk tempat berniaga. Dia boleh runtuh pada bila-bila masa. Sebab sudah retak, sudah rusak. Jadi Tuhan sebenarnya menjawab doa kamu. Ya, tapi dalam cara yang kamu tidak harapkan. Ini adalah cara Tuhan. Jadi Tuhan menjawab. Kata pastor itu. Sudah menjawabnya. Baru orang itu sadar. Betul juga. Kalau kedai yang lain itu semua cantik-cantik, bagus-bagus. Dan kedai saya buruk-buruk. Lagi tidak selamat untuk tempat berniaga. Bagaimana keadaan dia? Itu membahayakan saya sendiri, dia kata. Dan Tuhan sudah menjawab doa dia itu sebenarnya, tapi cara yang lain. Jadi itulah cara Tuhan menjawab doa itu. Kadang-kadang jelas, seperti sangat jelas, ataupun seperti yang kita harapkan. Kalau kita minta itu, Tuhan mengatakan bagi saya makanan Tuhan di atas meja ini dan ada makanan. Jelas seperti begitu. Tapi kadang-kadang Tuhan menjawabnya seperti menurut cara dia sendiri dan bukan menurut apa yang diharapkan oleh orang itu sendiri. Ya. Itu pertama, bagaimana itu minta itu. Mesti minta. Itu berdoa itu, minta daripada Tuhan. Tadi cara yang lain itu yaitu berdoa dengan percaya. Itu berdoa dengan percaya itu. Kita lihat dalam Markus 11:24,
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini Markus 11:24. Tadi di sini percaya, dia kata bila berdoa ada iman. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya, dia kata. Ini dia bercakap kepada murid-muridnya. Ini sebelum saya baca itu terlihat itu murid-murid itu ada orang membawa orang sakit. Pada waktu itu Tuhan Yesus berdoa di atas gunung dan dia hanya bawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama dia, dan di atas gunung itu semasa dia berdoa dia berubah rupa. Dan sudah peristiwa itu mereka turun dari gunung itu, dan di pukul sana ataupun di bawah sana murid-murid itu datang, dan ada seorang yang bapak itu dia mempunyai anak yang sakit, dan murid-murid itu berdoa untuk dia mengusirkan roh jahat yang merasuki anak itu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya, tidak dapat mengusir roh jahat itu. Lalu Tuhan Yesus bercakap kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, dia kata, karena kamu tidak ada iman, kamu tidak dapat mengusir roh jahat ini. Ya, sebab kamu tidak iman. Kalau Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mempunyai iman yang sebesar biji sesawi saja, itu benih sayur sawi itu kecil sekali. Kalau biji kelapa sawit besar, tapi ini dia kata benih ini sayur sawi itu kecil sekali. Kalau iman sebesar itu saja, dia kata kita boleh bercakap kepada gunung itu, berdoa dan minta itu gunung berpindah daripada tempatnya, maka dia akan mengikuti arahan kita ataupun perintah kita ataupun doa kita itu. Itu kata Tuhan Yesus. Tapi kalau seandainya kita di sini mempunyai iman yang sebesar biji benih sayur sesawi saja, jangan berdoa untuk gunung Kinabalu itu berpindah daripada tempatnya. Nanti kita punya negeri ini berubah namanya, gelarannya. Bukan lagi negeri di bawah bayu, tetapi negeri di badai bayu. Itu yang masalahnya. Nanti sebab itulah sebagian kenapa kita tidak kena badai oleh taufan yang kuat, karena dia gunung itu menolak dia ke atas. Jadi rupanya kita ini di bawah bayu itu. Karena juga, tapi tidak dahsyat seperti di tempat lain. Contohnya di Amerika, kalau itu puting beliung itu, angin itu datang menimpa itu, bangunan pun rusak. Karena itu taufan itu. Jadi Tuhan Yesus berkata, kalau kita mempunyai iman sebesar itu, kita boleh berdoa, minta daripada Tuhan dan menyuruh itu gunung berpindah. Nah, yang ketiga di sini kita lihat berdoa melalui Yesus Kristus atau dalam nama Yesus. Jadi dalam Efesus dia berkata seperti begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, di sini kalau berdoa dalam nama Yesus, pertama yaitu berbuah. Buah itu adalah buah-buah rohani. Dan kemudian kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka segala-galanya akan dibagikan kepada kita. Dia kata,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tadi harus melalui Yesus Kristus ataupun dalam nama Yesus. Barulah kita akan diberikan ataupun kita akan doa kita itu akan dikabulkan. Dan seterusnya kita lihat juga di sini, yaitu buah rohani tadi, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu buah rohani. Tadi kita perlu memiliki itu, kemudian kita berdoa minta dalam nama Tuhan Yesus dan itu akan dibagikan kepada kita. Dan kemudian minta pada Bapa itu, minta pada Bapa, Allah Bapa di surga. Berdoa itu kita tujukan kepada Bapa di surga ataupun kepada Tuhan. Kadang-kadang doa itu tidak tertuju kepada Tuhan Allah di surga, tapi tertuju kepada yang lain. Kita memikirkan yang lain. Bagi kamu satu contoh, ini satu peristiwa orang ini. Dia adalah pemain bola sepak. Ini orang ini. Tapi dia adalah orang Kristen. Jadi kebiasaan mereka dalam gereja itu berdoa bersama-sama. Ayolah kita berdoa bersama-sama, dan orang ini pemain bola sepak ini juga dia juga berdoa, dan dia berdoa, mulutnya cakap berdoa, tapi pikirannya kemudian dia bersaksi kepada kami bahwa apabila dia berdoa tapi pikirannya sudah di padang bola. Begini saya tandang, begini saya gelicik, begini saya kasih gol, begini saya hantar, begini saya passing, dia kata dalam pikirannya. Tapi mulutnya kata Bapa di surga, kami berdoa untuk ini dan itu, tapi pikirannya di padang sana main bola. Jadi tidak tertuju kepada Bapa di surga, tapi lain tujuan dia, tertuju di padang bola sepak, walaupun mulutnya masih berdoa lagi. Tadi di sini kita lihat orang berkata, dia ini mulutnya masih di gereja, mulutnya saja ada di gereja, hatinya kiranya sudah di padang bola sana, dia kata. Jadi itulah, badannya ada di gereja, mulutnya ada di gereja, hatinya kiranya di sana, dia kata, bukan di gereja. Jadi itulah keadaan di mana kita harus berdoa kepada Bapa, minta daripada Bapa dalam nama Yesus. Kalau tidak ditujukan kepada Bapa, kalau tidak itu doa itu lain. Kita berdoa juga, tapi hati itu, pikiran itu lain tempat. Kemudian kita lihat juga di sini, yaitu permintaan itu akan diberikan kepada kita dalam nama Yesus. Itulah yang dikatakan di sini. Yesus Kristus dapat melakukan atau memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Sebenarnya bila kita berdoa, itu Tuhan itu kan memberi lebih banyak daripada yang kita minta. Masalahnya kita minta sikit-sikit. Kita minta sikit saja, ataupun iman itu kecil saja. Tapi Tuhan mau bagi banyak, tapi kita minta kecil saja. Nah, saya bagi kamu satu contoh bagaimana orang ini minta kecil saja. Nah, ini perkongsian daripada seorang bishop ini. Dia kata itu bangunan itu pembangunan gereja itu terlalu besar dan ongkosnya pun besar juga. Tapi orang ini berdoa, dia kata, Tuhan bagikanlah kami untuk biaya ataupun ongkos untuk membangun gereja ini. Dan gereja itu dia pikirkan itu kecil saja. Kecil-kecil. Gereja yang kecil. Kalau dalam bahasa Inggris itu chapel dikata. Tapi dia tidak minta untuk gereja yang besar. Jadi dia kata apabila Tuhan menjawab untuk chapel sajalah. Padahal itu
tujuannya adalah untuk gereja yang besar. Tadi Tuhan Allah itu dalam nama Tuhan Yesus boleh membagi lebih banyak daripada yang kita minta, tetapi kita saja yang minta kecil-kecil itu. Nah, perkara seterusnya yaitu bagian kedua itu C, mencari. Mencari ini, Matius 7 sampai 78b ini, mencari. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di sini rahasianya yaitu mencari ini, yaitu berusaha. Bukan berdoa saja dan minta daripada Tuhan, Tuhan berilah kami ini. Tapi dia kata di sini itu mencari juga, berusaha bekerja. Dalam surat Tesalonika ini dipanggil itu berdoa dan bekerja. Mencari ini bekerja juga. Dan yang terutama di sini yang dicari yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu dan kebenarannya. Hiduplah di dalam kerajaan Allah itu. Orang-orang percaya adalah warga dalam kerajaan Allah itu. Orang-orang percaya itu. Nah, dia kata carilah dulu kerajaan Allah itu dan kebenarannya. Yang lain itu akan dibagikan oleh Tuhan, ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dia kata tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dan di sini kita lihat itu bila mencari itu cari dulu Tuhan. Nah, keadaannya adalah seperti begini. Ini ceritanya. Bila orang berdoa, dia berdoa kepada Allah, dia cari apa yang ada dalam tangan Tuhan. Betul itu, dalam tangan Tuhan. Lalu kita berdoa, kalau Tuhan pegang itu makanan di sini, kita cari, ambillah begitu. Jadi kita itu lari mengejar itu apa yang dalam tangan Tuhan di dalam doa kita, tapi kita tidak tangkap itu pemberi itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan, tangkap dia Tuhan. Nah, bukan tangkap sebagai orang salah, tapi datang kepada dia, terus kepada dia. Dan yang lain itu dia mengatakan, nah kamu sudah datang kepada saya, sudah dapat saya bagilah ini, dia kata. Nah, itu berdoa ataupun bagaimana mencari itu di dalam doa itu ataupun usaha kita. Berusaha juga, tidak seharusnya duduk saja, tapi mencarinya. Dan kita lihat di sini selain daripada itu, kerajaan Allah itu ialah Yesus Kristus dan keselamatannya, atau hidup yang kekal dari Allah, yaitu Yesus. Ada kerajaan artinya ada raja, juga ada warga kerajaan Allah itu. Dan itu ialah orang-orang percaya, kita orang-orang percaya. Dan apa yang kita peroleh dalam kerajaan Allah ini? Keselamatan, kehidupan kekal. Itulah yang kita peroleh itu. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita minta hanya makanan saja, minta hanya pakaian saja, dan minta untuk tempat tinggal saja, tapi jiwa kita, hidup kita hilang, itu tidak diperlukan lagi. Tidak diperlukan. Itu hanya diperlukan bila ada hidup kita, ada jiwa kita, dan kita hidup itu. Jadi itu semuanya diperlukan. Karena itu kita datang kepada Tuhan dan cari Tuhan, dan kita akan diberikan yang lain itu. Tanpa Kristus kita tidak mempunyai apa-apa. Betul juga. Tanpa Kristus kita tidak mempunyai apa-apa. Dalam Kejadian ataupun dalam Yohanes. Dalam Yohanes ayat pasal 1 ayat 3 sampai 4. Dia bercakap seperti begini, yaitu tanpa Kristus kita tidak mempunyai apa-apa.
Dalam ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Tadi dalam ayat ini mengatakan bahwa hanya di dalam Dia saja ataupun dalam Yesus ada kehidupan. Sebab segala-galanya dijadikan olehnya, termasuk kehidupan manusia. Sebab dalam Dia ada hidup. Dan itulah yang dikatakan itu, tanpa Kristus kita tidak mempunyai apa-apa. Sebab itu datang kepada Tuhan, tangkap Dia, ya percaya kepada Dia. Itulah saya mengatakan, selalu mengatakan ada orang menyuruh saya, ini bukan di antara kita di sini tapi di suatu tempat yang lain, bukan di negeri kita, tempat lain. Dia suruh saya bersaksi di hadapan orang banyak. Ini semua orang asli. Oh, banyak begini. Dan pastor itu kenal dengan saya. Sebab dia adalah cigu, pernah mengajar di Sabah dan dia kenal saya. Dan dia panggil saya, dia kata, Reverend coba bersaksi kepada mereka ini, memberi motivasi dan memberi kekuatan semangat kepada mereka. Bagaimana kamu masuk dalam pelayanan sampai sekarang, dia kata, daripada permulaan. Dan saya mengatakan kalau saya bersaksi, saya sebenarnya tidak mempunyai apa-apa. Saya kata dalam hatinya, yang ada itu hanyalah Tuhan Yesus. Tadi saya berdiri, sudah sampai masa itu saya berdiri. Saudara-saudara, saya kata, saya tidak berani ataupun saya takut berdiri di antara Anda semua. Sebabnya saya pun sama juga dengan kamu. Dan tiada apa-apa yang saya mau kongsikan dengan kamu, tapi apa yang ada hanya Tuhan Yesus saja. Saya kata semua diam. Betul juga, tidak mempunyai apa-apa, hanya Tuhan Yesus saja. Tapi tangkap Tuhan Yesus, maka yang lain itu akan diberikan kepada kita, termasuk hidup itu. Hidup itu bukan hidup seperti yang kamu lihat. Bukan hidup yang seperti yang kita lihat pada diri saya, boleh bergerak, boleh jalan. Tapi hidup itu adalah kehidupan kekal, keselamatan dalam Yesus. Itulah itu. Kita hidup di dunia ini, sudah itu mati. Kita tidak tahu pergi mana, ke surga kah ataupun ke tempat lain. Tapi kalau dalam Yesus, kita pasti kita akan memperoleh kehidupan kekal di surga. Ya. Nah, selain daripada itu, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita juga akan memperoleh damai, sukacita, keselamatan dan penyembuhan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu semuanya ada apabila kita berada dalam Yesus Kristus. Jadi di sini mencari itu, carilah Yesus. Datang kepada Dia. Kalau berdoa pun berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dan di sini carilah Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab itu, kebanyakan orang yang mencari Tuhan Yesus dan yang mengikuti Yesus mempunyai masalah. Kalau bukan masalah sakit, mereka itu mempunyai masalah rohani, ataupun mereka itu rindu dengan firman Tuhan. Sebab pengajaran oleh ini orang-orang Farisi atau guru-guru agama dalam agama orang Yahudi, dia mengatakan bahwa orang sakit ini menjadi sakit atau jatuh sakit akibat daripada dosa mereka. Wah. Jadi layaklah mereka ini kena hukum dengan sakit, penyakit. Tadi mereka cari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan sembuhlah kamu. Nah, itu yang Yesus buat pada mereka. Mereka yang tidak boleh masuk dalam gereja ataupun belajar daripada firman Tuhan,
mereka juga dihukum. Mereka dikata orang-orang seperti ini kebanyakannya orang-orang berdosa. Ya. Apa sebab mereka tidak tahu firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu berbahagialah kamu. Dan ini percakapan Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu yang haus dan lapar, ataupun kamu yang miskin di hadapan Tuhan, karena kamu akan memperoleh sukacita atau kebahagiaan. Jadi Tuhan Yesus memberi jalan keluar ataupun memberi pengharapan, memberi jawaban kepada masalah mereka itu. Tadi mereka itu banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Ketahui itu Tuhan Yesus pengikutnya banyak, lebih banyak daripada imam besar pengikutnya itu murid-murid dia itu, lebih banyak daripada nabi-nabi pengikutnya itu, lebih banyak daripada pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Banyak yang mengikuti dia. Dan juga orang mencari dia banyak pada masa itu mengikuti dia. Sebab pengajaran dia itu bukan untuk menyusahkan atau menghukum, tetapi dia memberi jalan keluar daripada masalah mereka. Nah, yang perkara seterusnya bagian D yaitu ketuk pintu. Matius 7:7c. Dan dia berkata seperti begini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tadi kalau dalam Matius pasal 7 tadi, dia mengatakan, mintalah, carilah, dan ketuklah pintu, maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau baca begitu saja, apa itu pintu? Pintu apa itu? Di rumah saya pun ada pintu, di gereja pun ada pintu, dan di mana-mana bangunan pun ada pintu. Kalau tiada pintu itu lain bangunan itu. Kalau tiada pintu itu, sedangkan gua pun ada punya tempat ruang terbuka, tempat masuk. Ya, ada pintunya. Tadi kita akan tertanya-tanya apa jenis pintu yang harus diketuk itu, maka ia akan dibukakan. Dan dalam Yohanes 10 ayat 9 ini dia memberitahukan, Yesus memberitahukan, akulah pintu. Yesus berkata akulah pintu. Yesus itu bukan pintu itu, tapi dia mengatakan dialah jalan masuk itu. Masuk ke dalam keselamatan ataupun kehidupan kekal. Dan dia kata, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ini Yohanes 10 ayat 9 ini. Dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tapi berwaspada. Waspada ini. Ada dua pintu itu. Pintu yang kecil, ada juga yang pintu yang besar dan luas. Dan Tuhan Yesus mengatakan pintu menuju ke tempat kebinasaan sangat luas dan sangat besar, dan itu mudah dilalui oleh orang. Tetapi pintu yang sesak itu, seolah-olah sempit itu, kecil, susah untuk dicapai. Jadi apa jenis pintu itu? Kenapa itu pintu menuju kepada kebinasaan itu jalannya luas dan besar, lagi mudah untuk dicapai, ditemui atau dilalui. Nah, saya berpikir seperti begini, kenapa begitu? Apakah Tuhan tidak, kalau dia bandingkan itu sebagai jalan ke surga dan jalan ke neraka itu, apakah Tuhan sengaja buat pintu dan jalan yang besar menuju kepada kebinasaan, dan sengaja membuat pintu kecil dan jalan sempit menuju kepada keselamatan? Tadi saya berpikir begitu, tidak adil juga seperti begitu. Tapi sebenarnya Tuhan itu adil baik.
Jalan yang menuju kepada keselamatan juga besar, luas. Tapi apa perkataan dia itu? Dia kata susah untuk dicapai, susah untuk dilalui. Apa sebabnya? Manusia di dunia ini lebih senang mengikuti jalan itu yang luas dan lebar menuju kepada kebinasaan itu. Tapi menuju kepada keselamatan mereka susah mau ikut di sana. Jadi kehidupan dia itu seolah-olah seperti ditarik ke kanan, tarik ke kiri. Mana yang dia mau ikut, di mana yang satu dia layani. Dia mau layani dunia ini ataupun keinginan duniawi, jalan menuju kepada kebinasaan senang. Tetapi kalau dia mengatakan tidak, saya mau ikut Tuhan, memang banyak usaha, banyak cobaan dia. Tapi itu boleh lalui hanya dalam Tuhan Yesus. Sebab dia mengatakan, akulah pintu itu, datang kepada Yesus. Ya, dan kita akan selamat, boleh mencapai ataupun boleh ikut itu jalan yang sesak dan sempit itu. Sebab banyak orang mau berusaha mencarinya juga, tapi tidak banyak yang mencapainya. Sebab seperti yang Paulus mengatakan, perkataan dia itu ada kesar sedikit. Dia mengatakan, dia berkata tapi itu pada dirinya lah, Pak Rasul Paulus. Kalau ada Paulus ini minta maaf ya, kalau ada persamaan nama. Tapi ini Rasul Paulus dalam Alkitab. Rasul Paulus ini bercakap seperti begini, celakalah aku, dia kata. Apa yang saya tidak mau buat, yaitu kejahatan itu pula yang saya buat. Apa yang saya mau buat itu hal-hal rohani dalam Tuhan, susah saya buat, dia kata. Tidak pula saya terbuat itu, tidak pula saya buat. Yang saya tidak mau buat itu yaitu hal duniawi itu yang saya buat, dia kata. Tadi itulah dia kata, celakalah saya ini. Ini lebih kuat terikan di situ daripada ikut Tuhan ataupun menuruti firman-Nya. Itulah itu, pintu itu. Jadi bagaimana mengetuknya? Yaitu hanya dengan doa percaya kepada Tuhan. Bukan berarti kita mengatakan ada salib seperti begitu, kita ketuk Tuhan Yesus, bukalah pintu, saya mau masuk. Tapi yang maksud di sini yaitu kita datang kepada Yesus dengan percaya dan mengikuti Dia, hidup seperti Dia, ataupun apa yang dipanggil ini itu menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus ataupun Christ-like. Nah, kalau orang-orang di dunia ini, saya tidak bercakap dengan kita, lebih mudah meniru gaya artis ini. Sebagai contohnya, banyak orang meniru itu artis itu Elvis Presley. Kita lihat situ. Dia sudah meninggal tapi masih banyak yang meniru gaya dia, meniru pakaian dia, meniru itu sikatan rambut dia itu, kasut dia itu pun, cara berjalan pun, cara ketawa juga, cara menyanyi. Mereka ikut semua gayanya itu, walaupun tidak tepat. Tapi banyak yang suka meniru dia. Tapi tidak banyak yang mau meniru Tuhan Yesus kehidupannya. Bukan meniru Tuhan Yesus menurut gambar yang kita nampak itu ada rambut panjang, ada janggut panjang, dan juga pakai jubah. Bukan menurut tetapi kehidupan dia. Itu hanya gambaran saja. Karena pada masa dahulu tiada kamera ya, ataupun tiada handphone yang ada kamera untuk merakamkan gambar seseorang itu. Tapi dulu hanya melukis saja, lukis orang itu ataupun membuat patung dia. Jadi apa yang kita lihat gambar-gambar Tuhan Yesus seperti sekarang ini adalah gambaran dia. Mungkin tepat, mungkin tidak tepat. Tapi keadaan ataupun rupa bentuk orang-orang Yahudi pada masa dahulu adalah kurang lebih seperti gambaran itu. Tapi sekarang pun berubah-ubah sudah. Nah, saya pernah nampak. Waktu saya pergi di suatu gereja tua.
Gereja yang tua, bukan di Saint Michael, tapi gerejanya seperti gereja Saint Michael, besar juga. Gambar Tuhan Yesus itu seperti orang Inggris. Seperti orang Inggris. Saya pergi lagi di suatu tempat, itu gambar Tuhan Yesus itu seperti orang Cina. Gambar dia. Ada seorang padri Katolik berkongsi kepada saya, padri, kalau tempat kami itu gambar Tuhan Yesus seperti orang Kadazan dusun, dikata. Jadi saya pergi bertanya lagi dengan seorang padri itu, dia kata saya tidak pernah pergi ke Afrika ya. Tapi orang Afrika ini, orang Nigeria, dia kata gambaran di sana, dia kata Tuhan Yesus seperti orang Afrika, dia kata. Dia kata, kenapa berubah-ubah itu begitu? Tapi itu hanyalah gambaran. Gambaran tentang Tuhan Yesus, tapi yang sebenarnya kita tidak tahu 100% rupa dia. Tapi kita percaya bahwa Yesus ada dan dia adalah Tuhan dan penyelamat kita. Dan dia hidup. Dia pernah datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia melalui kelahiran dia. Dan dia kembali ke surga, dia adalah Tuhan, adalah Raja penyelamat kita. Dan kita datang kepada dia dalam doa kita. Cari dia, ketuk pintu hati itu, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan penyelamat kita. Nah, bukan kita saja yang berusaha datang kepada Yesus dan ketuk pintu melalui doa kita, melalui iman kepercayaan kita kepada Yesus. Tuhan Yesus juga berkata seperti begini dalam Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3:20. Tuhan juga datang dan mengetuk pintu kita. Kalau kita buka hati kita untuk Tuhan, dia akan masuk ke dalam hidup kita. Jadi Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita tutup hati kita untuk Tuhan dan buka hati kita untuk artis ini, wah, semuanya pun Elvis Presley dalam hati kita ataupun ke kehidupan kita. Berjalan pun seperti dia juga. Jadi kalau di Malaysia ada itu bintang P. Ramlee, hampir tiap tahun itu diadakan. Wah, kita lihat itu. Semua ada punya gaya pun dia ikut, menari pun begini-begini saja. Itu ikut gaya dia, tapi tidak 100% sama seperti dia. Dan kalau kita buka pintu hati untuk itu, maka lain yang masuk. Ya, mungkin lelaki, artis itu bintang, itu star. Itu pelakon-pelakon itu dikatakan bintang, ya. Itu akan yang masuk, tapi bukan Tuhan Yesus. Jadi Yesus, apabila kita cari dia, apabila dia datang dan kita buka kehidupan kita, Yesus akan masuk dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita akan menjadi seperti Yesus. Dan yang terakhir di sini kesimpulannya, yaitu datanglah kepada Yesus dalam hidup ini. Minta, cari, dan ketuk, artinya semuanya datang kepada Tuhan. Nah itulah yang, tapi prosesnya itu kita berusaha minta daripada Tuhan. Dan kita berusaha atau bekerja untuk cari dan ketuk pintu, artinya kalau kita ketuk pintu, masuk ke dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga masuk dalam kehidupan kita. Dengan itu apabila kita minta dalam nama Yesus Kristus, apa yang kita minta itu, doakan itu, dia dijawab. Allah akan memberi apa yang kita minta dalam doa dalam nama Yesus Kristus. Dan itulah artinya minta, cari, dan ketuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi Tuhan, kami dapat mendengar firman Tuhan, memberitahukan kami maksud yang Tuhan katakan
minta, cari, dan ketuk itu. Agar kami Tuhan terus dikuatkan, kami dipimpin, dikuasai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.